Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami kembali hadir di tengah-tengah Anda dalam acara Bincang-Bincang Redaksi Maiwa TV bersama saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Yulham. Kita akan mengupas tentang yang lagi trending saat ini, yaitu IKN jelang upacara 17 Agustus yang menimbulkan berbagai macam respon ya, baik itu kritikan maupun apresiasi dari masyarakat, khususnya dari kalangan netizen nih, Bang. Seperti kita ketahui bahwa menjelang 17 Agustus ini Jokowi sudah menggelar sidang pertama untuk kabinet. Belum lagi sidang untuk rapat-rapat dengan kalangan bupati, wali kota dan gubernur seluruh Indonesia hari ini kalau tidak salah, Bang, ya. Nah, ini gimana, Bang? Beragam tanggapan yang muncul dari masyarakat, khususnya untuk Istana Garuda ini, yang paling menjadi sorotan akibat famous yang nampak dari soal Garuda ya. Iya, Istana sebelum Garuda itu saya kira apresiasi. Kang Len tadi sebut apresiasi, bahwa ya ada apresiasi bahwa akhirnya Istana Negara atau IKN ya secara keseluruhan sudah secara resmi digunakan sebagai tempat pelaksanaan rapat paripurna, rapat paripurna kabinet. Ya, artinya rapat paripurna kan semua, jadi semua menteri, bahkan Panglima TNI, Kapolri, semua hadir, wajib semua hadir untuk di rapat itu dan dilaksanakan di sebuah tempat resmi. Bahkan terlihat yang ramai di publik itu Prabowo juga itu hadir sebagai presiden terpilih. Kenapa penting kita sebut Prabowo? Karena sepertinya di antara menteri Prabowo salah satu yang agak jarang atau agak, saya tidak tahu apakah tidak pernah atau agak jarang hadir di KN. Nah, kehadiran Prabowo itu penting, saya kira dalam rangka soal masa depan IKN, terutama bagi Jokowi, karena juga ramai di publik dibicarakan ini soal wawancara Prabowo yang kebetulan berdiri di samping Jokowi. Ya, soal pernyataan Prabowo akan siap melanjutkan IKN meskipun masih ada kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa IKN itu butuh waktu. Butuh waktu ya puluhan tahun lah. Di antara kalimat-kalimat itu menyebutkan ya 3-5 tahun. Tapi 3-5 tahun itu yang disampaikan Prabowo itu adalah bahwa IKN sudah bisa sedikit difungsikan secara ya mungkin katakanlah normal begitu ya. Meskipun secara keseluruhan kemungkinan untuk pembangun IKN secara keseluruhan belum selesai. Itu yang saya kira yang akhir-akhir ini yang paling dekat disorot publik. Karena ya banyak juga yang bahas soal gestur-gestur Prabowo saat ditanya soal bagaimana IKN dilanjut apa tidak, terus gesturnya Jokowi saat Prabowo menjawab pertanyaan itu, terus misalnya wartawan yang berkumpul tidak biasanya banyak yang bertanya, seolah-olah bahwa acara khusus memang ingin menanyakan ke Prabowo atau membuat pernyataan atau digiring membuat pernyataan apakah dia bersedia melanjutkan IKN atau tidak. Kan itu kan perbincangannya banyak bahwa Prabowo ini sepertinya setengah hati untuk melanjutkan IKN. Tapi pada dasarnya tidak ada suatu referensi yang mengatakan bahwa Prabowo tidak akan melanjutkan. Yang ada adalah Prabowo tidak setuju kalau dilaksanakan atau dibangun secara buru-buru. Buru-buru itu kan pengertian kan 1-2 tahun harus selesai. Karena ini soal terbentur soal anggaran. Kira-kira begitu. Nah, selain itu sorotan lain yang kalian tadi sudah singgung soal lambang Garuda ini kan semuanya sudah beberapa hari yang lalu ini soal lambang Garuda itu patung Garuda itu sudah beberapa hari yang lalu sudah ramai diperbincangkan di publik.
Tapi sampai hari ini rupanya masih ramai ini, belum surut. Ya. soal apa namanya patung Garuda yang lebih identik dengan gambar kelelawar ini katanya, kata netizen ini. Iya, ya, betul. Mungkin gini, apa ya, sang perancangnya sendiri yang merupakan juga yang merancang patung Wisnu Garuda Kencana di Bali, itu Bapak Inyoman Warta, apa, pematung terkenal. Iya, memang track recordnya sudah teruji lah, gitu kan. Soal patung ya. Ya, jadi ini bangunan Istana Garuda dikatakan itu bukan merupakan patung menurut beliau. Itu adalah ikon berupa bangunan yang di dalamnya memiliki fungsi. Itu dia. Cuma kan di sini kan netizen yang seperti kita ketahui di beberapa medsos itu beredar menyoroti masalah Phoebusnya ini, ikon ini ya, kita sebut saja ikon ya, gitu Bang ya. Jadi ikon ini menimbulkan beberapa pertanyaan kenapa sangat terlihat atau terkesan seperti mistis gitu. Meskipun perancangnya mengatakan bahwa ini memang perlu waktu agar material bahannya itu mengalami perubahan warna secara alami. Nah, itu Bang. Kan mistisnya dua. Satu soal warna hitam. Itu sudah dijawab bahwa kalau soal warna itu akan berubah warna seiring perjalanan waktu. Cuma sayangnya kan butuh waktu sekian tahun, 2-3 tahun, bahkan 5 tahun untuk perubahan itu. Ya katanya alasan ilmiahnya bahwa bahan itu ini semacam logam itu yang akan terjadi oksidasi dengan udara, kemudian akan berubah. Nah, itu satu hal. Tapi kan bukan cuma warna yang jadi membuat kesan mistis dan hitam itu, tapi memang bentuknya. Karena kan sebelum beberapa hari lalu itu kan rame ini ada gambar apa namanya Garuda itu yang disorot dari atas melalui drone. Yang dari atas memang ya kalau digambarkan seolah-olah ada sesuatu yang memeluk apa namanya kantor presiden itu kan. Gedung istana itu yang melingkupi ya. Jadi lebih kesan bahwa itu yang publik artikan bahwa seolah-olah ini semacam tokoh mistis yang biasa sering di cerita-cerita dongeng kan? Ya. Yang kalau mungkin bisa gambarkan sedikit soal apa namanya itu Raja Kelelawar ya. Iya. Ini kan benar tidaknya itu kan mesti ada penjelasan. Tapi ini kesan di publik bahwa itu ada kesan seperti itu. Lagi-lagi publik menyoroti soal apakah betul ini adalah bentuk daripada Garuda? Nah, sementara Garuda kan semua orang hafal maknanya makna dan terutama bagian-bagian kecilnya kan, seperti misalnya sayapnya berapa, terus jumlah bulunya berapa. Kalau lambang Garuda ekornya berapa? Bulu lehernya kalau nggak salah 45 itu. 45. Kan? Kalau sayapnya kan 17, ekornya belum 8 itu artinya ada mana-mana tersirat di situ. Dan itu tidak boleh diartikan lain, tidak boleh dibuat versi-versi lain. Terus kepala yang ada sekarang kan nunduk. Nah, sementara Garuda yang benar adalah menghadap ke depan dan ke kanan. Dan dalam posisi tegak. Posisi tegak dan menghadap ke kanan. Ke kanan juga ada mananya. Mananya kalau kita dulu kan sekolah kan diceritakan bahwa itu maknanya apa, itu sebagai simbol bahwa sebagai ucapan selamat tinggal penjajah. Jadi sampai hal-hal terkecil jumlah bulu itu punya makna. Tapi kalau digambarkan dalam bentuk abstrak ini kan kayak abstrak gitu. Nah, abstrak itu kan lambang negara. Itu yang semuanya yang jadi soal. Belum tadi soal kesan-kesan mistis tadi itu. Ini kan seperti dikatakan bahwa Bapak Nyoman Nuarta ini mengatakan bahwa bangunan ikon ini diasosiasikan adalah mirip dengan burung Garuda. Nah, ini kan diasosiasikan ya istilahnya. Ini kan di situ masalahnya. Di sini kan artinya ada karya seni yang diasosiasikan menyerupai burung Garuda. Cuma ini kan memang burung Garudanya ini memang nampak memang kalau Phoebusnya dilihat dari udara. Dalam kondisi cuaca gelap misalnya, memang energi auranya itu memang terlihat seperti mistis. Ya ibarat seperti apa ya, film apa dulu ada film fiksi tentang bukan dongeng ya, sedikit ada horor-horornya juga gitulah, bahwa sang makhluk itu akan membentangkan sayap untuk meremukkan
korbannya dan membuatnya menjadi api kan gitu. Tapi ini itu cerita di mana itu? Ya, di film ya? Di film itu. Film apa itu? Saya lupa lagi filmnya apa gitu. Tapi bukan sosok Garuda, tapi sosoknya adalah sejenis kelelawar gitu kan. Tapi memang dari apa yang diungkapkan oleh Pak Nyoman bahwa ini adalah sebuah karya seni yang menyatukan elemen-elemen budaya dan seni seni Nusantara. boleh, tapi ini kan lambang negara. Iya. Satu sebuah lambang negara, dia berada di belakang simbol negara juga, bukan lambang ya, simbol negara juga. Dalam hal ini istana negara. Sementara sosok Garuda yang di belakangnya itu kan dibuat lebih besar, soalnya lebih besar dan lebih besar daripada istana negara, jadi kayak memeluk gitu. Jadi itu juga tidak umum kan. Kalau Garuda kan masa sayap melengkung begini seperti orang yang sedang memeluk kan. Kemudian yang tadi itu soal kepala bukan hanya tegak, jadi menunduk. Jadi kalau ibaratnya kalau itu adalah binatang benaran, orang tidak akan tahu jadi siapa karena ciri-ciri binatang itu kan dari kepala. Jadi apakah itu ada kesengajaan kita tidak tahu. Mungkin ada mana-mana lain bahwa apa simbol Garuda itu yang digambarkan secara yang nyaris-nyaris abstrak itu, ya jangan disalahkan publik kalau publik akhirnya membuat mana-mana lain berdasarkan imajinasi. Tadi kan kalian sudah sebut ada tapi memang ini apalagi ikon negara ini kan merupakan sesuatu yang cukup fenomenal ya. Karena kita lihat sendiri spesifikasinya sendiri, kita bicara spesifikasi ikon ini, bobotnya itu mencapai 1.398 ton. Nah, itu dengan bentangan sayap itu 177 meter dan tinggi 77 meter. Nah, ini kan sebuah bangunan yang betul-betul memang bukan dengan biaya yang sedikit dibangun di sini. Pasti besar. Karena itu logam juga, itu terbuat dari logam. Dan itu merupakan campuran daripada tembaga, kuningan, dan baja anti korosi. Jadi ini yang seperti Bang Ilham katakan nanti akan tahan cuaca, tapi suatu saat akan berubah warna karena terjadi oksidasi. Itu kan menurut Nyoman Nuarta. Tapi kan harus dibuktikan lagi setelah sekian tahun kan? Apakah betul-betul terjadi oksidasi itu dan perubahannya seperti yang diharapkan? Ya, pertanyaan berikutnya, apa memang rancangannya memang diinginkan adalah berubah jadi warna hijau ya, kata Nyoman itu. Betul. Nah, terus yang kedua bahwa ini juga menjadi perdebatan publik buat ternyata ya sudah mulai juga muncul di permukaan bahwa ternyata desain awalnya itu tidak begitu. Desain awalnya itu kan kepalanya tegak. Kepalanya tegak, kelihatan kepala kan? Berarti ada perubahan di tengah pekerjaan, betul atau tidak aja kita tidak tahu. Mesti ada penjelasan yang resmi. Saya kira bukan Nyoman Nuarta yang mesti menjelaskan siapa yang bertanggung jawab sebagai pelaksana proyek itu. Istilahnya mengapproval ya. Dia kan tidak mungkin Nyoman Nuarta kan cuma melaksanakan. Memberikan ide, presentasi untuk visual gambarnya seperti apa, simulasi diterima seperti tidaknya apa. kan tergantung pejabat yang berwenang kan itu. Berarti approvalnya itu, approval desainnya oleh siapa nih? Nah, kalau tadi soal campuran logam tadi bahwa itu tahan korosi. Oke, tahan korosi, tapi kan belum tentu tahan lumut. Tahan debu kan. Itu juga proses pembersihannya bagaimana, karena itu kan bilah-bilahnya itu kan banyak sekali dan dalam ukuran yang sangat sangat besar. Itu kalau tidak salah itu data yang kami peroleh ini jumlah bilahnya itu dibangun sebanyak 4.661 bilah. Banyak sekali. Anggaplah 4.500 bilah lah seperti itu ya. Perawatannya gimana, membersihkannya gimana? Maintenance khususnya di situ. Terutama tadi soal simbol tadi. Kenapa mesti istana negara harus disimbolkan sebagai sebuah tempat yang kayak dipeluk adalah sebuah simbol negara. Ya kalau simbol negara kan ketahuan Garuda. Ini kan Garudanya juga jelas. Kalau misalnya dibuat dalam bentuk simbolisasi daripada Garuda, tapi di tempat lain tidak dalam rangka memeluk istana negara, mungkin asosiasi orang atau imajinasi orang tidak sampai ke hal-hal yang mistis tadi itu. Ini karena sudah ada cerita memeluk, terus menunduk.
Ya, warnanya hitam, dilihat dari atas juga tidak menggambarkan sebagai Garuda. Imajinasi orang ini jadi akhirnya berbeda-beda. Ya mudah-mudahan sih tidak ada niat-niat seperti itu. Namun ini saya sempat ini sempat tadi membuka-buka channel-channel media sosial. Ini mungkin perimbangan informasi juga ya. Bahwa Phoebus-nya IKN itu pada malam hari dengan lampu yang sangat ikonik di beberapa sudut bangunan itu memberikan nuansa keindahan yang berbeda gitu. Ini kan ya mudah-mudahan kita harap begitu. Saya perhatikan di beberapa media sosial ada informasi seperti itu. Kita harap begitu dan kalau bisa penanggung jawab itu menjelaskan kalau betul apa yang Kang Leo tadi sebutkan itu supaya pengelolaan itu menjelaskan bahwa ini tujuannya dan seperti inilah. Karena sampai sekarang tidak ada bantahan dalam bentuk audiovisual tentang kesan-kesan bentuk kelelawar itu. Karena harus ambil dari angle yang berbeda, katakanlah tadi misalnya kalau penjelasan dari Ken bahwa itu akan lebih indah kalau malam hari, ya buatlah video yang malam hari supaya membantah itu. Nah, kemudian soal filosofi dipeluk, ini kan ada cerita tadi yang dia sebut sebagai cerita film bahwa itu memang cerita film. Toko fiksi vampir itu yang memeluk lawannya itu dengan membunuh lawannya dengan cara memeluk untuk menimbulkan dibinasakan jadi api gitu. Jadi api kan. Nah, ini kan bisa diarahkan ke situ. Artinya bisa orang menghubung-hubungkan meskipun mungkin faktanya tidak ada hubungannya, kan bisa saja begitu. Cuma mungkin ini itu tadi seandainya mungkin ini kepalanya Garuda itu agak tegak mungkin mungkin berbeda kesannya. Karena kan orang lihat Garuda. Nah kalau ditundukkan, terus ini kan semua makhluk itu identitasnya ada di kepala, di muka kan. Bahkan manusia kan identitas yang tuntas bagi manusia maupun binatang adalah kepala. Sekarang kepalanya ditundukkan. Pertanyaannya dia binatang apa? Kalau kepalanya ditundukkan. Ya memang ini seperti yang dikatakan bahwa ini dirancang sebagai sosok rumah yang diasosiasikan pada burung Garuda. Artinya menyerupai burung Garuda. Kalau misalnya dia buat besar kalau dia buat besar tapi terpisah dari KN atau agak jauh dari KN mungkin bisa pengertian berbeda. Tapi kan juga sebenarnya kalau menurut hemat kita jangan simbol apalagi ini patung ini lebih besar daripada gedung utamanya sendiri. Gedung utama kan kita bilang Istana Negara. Masa lambang Garudanya lebih besar dari Istana Negara. Tapi Istana Negaranya lebih besar gitu. Di dalam rangka itu karena kalau di istana yang di sini kan simbol Garuda itu kan hanya di depan itu kan betul. Sampai segede-gede tapi kan nggak tahu kita bahwa apa makna di balik itu harus semua yang bertanggung jawab dalam persoalan desain itu bukan pelaksanaan itu kan harus mengerjakan tugas itu tapi siapapun yang ada di belakang itu tolong menjelaskan jangan sampai kemana-mana. Nah saya kira itu kan soal lambang Garuda kan masih banyak hal juga yang menjadi sorotan publik. Nah ini juga komentar dari Pak Jokowi sendiri pernyataan bahwa kepindahan ibu kota Nusantara itu bukan pindah fisik, bukan pindah fisik yang paling pentingnya, tapi itu adalah pindah pola pikir, mindset, pola kerja dan bisa bekerja secara mobilitas. Artinya mobilitas di sini memang IKN pindah ke Kalimantan, mobilitas pasti makin tinggi ya Jakarta Kalimantan ini. Nah ini kan menjawab pertanyaan publik bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun IKN memang tidak main-main memang di sini. Sekarang kan sudah disebutkan sudah sekitar 80 miliar Itu juga disorot publik bahwa itu mahal. Tapi soal mahal tidaknya kan relatif. Kita tergantung pembandingnya. Tapi kalau pembandingnya upacara di Jakarta lebih murah. Ya tentu kan tidak mungkin lebih murah di IKN. Kan semuanya ke situ. Ini informasi dari Menteri Keuangan mengatakan bahwa negara itu sudah mengucurkan kurang lebih 11,2 triliun untuk menggelontorkan uang untuk pembangunan IKN. Sisanya itu sekitar 31,3 triliun. Jadi
memang belum semuanya nih anggaran yang untuk, ya, untuk kalau tahap pertama ini. Kalau resminya negara itu kan keluar itu sekitar 90 triliun ya, dianggarkan total. Dianggarkan. Yang terpakai itu ya sudah sekitar 70%, tersisa tinggal sekitar 17. Tapi itu kan per 1 bulan yang lalu. Kalau sekarang mungkin jangan-jangan 17 sih sudah kurang. Sudah kurang. Nah, orang memaknai itu bahwa itu kurang dan mendesak karena kan wakil pelaksana otorita IKN itu yaitu Raja Juli Antonius menyampaikan ke DPR bahwa dia minta anggaran. Berarti memang sepertinya agak kesulitan itu. Nah, itu ya, ini ada banyak lagi. Ini yang terakhir ini kan bicara juga soal undangan yang berubah-berubah ya, dari 8.000, 4.000, 2.000, akhirnya 1.300. Oh, undangan VVIP ya? Ya, seluruh undangan. Jokowi sendiri menyampaikan bahwa tadinya 8.000 terus disimulasi ternyata 4.000 juga akhirnya 2.000 tadinya 1.300. Alasannya adalah ternyata daya tampung hotel yang ada di situ dan daya dukung mobilitas konsumsi terutama makanan itu tidak sampai segitu. Jadi saya kira itu bagus sih, realistis saja, sesuai dengan kemampuan saja, tidak usah terlalu dipaksakan. Saya kira itu jauh lebih penting. Iya. Betul. Jadi istilahnya memang yang penting momennya ini bagaimana pelaksanaan upacara HUT RI itu dilakukan secara hikmat. Gitu. Kan tadi Kak Leo tadi sudah sitir punya pernyataan Jokowi bahwa ini bukan semata-mata soal perpindahan fisik. Iya, betul. Nah, kalau bukan fisik kan ya tidak usah terlalu heboh-heboh banget. Iya. Toh nanti pelaksanaan itu juga publik juga atau media juga menyorot dipastikan gitu. Daripada dipaksakan nanti timbul masalah. Ya, termasuk soal anggaran itu. Apalagi sebelumnya kan sudah ada juga hal-hal yang kira-kira terjadi miskomunikasi atau di mana masalahnya soal isu bahwa sekretariat negara menyewa 1.000 kendaraan, yang sebagian diantaranya adalah kendaraan mewah, yang kemudian kan istana membantah itu bahwa bukan kendaraan mewah seperti sebutkan Alphard, Pajero dan lain-lain, tapi yang disediakan adalah bus-bus yang bermuatan banyak. Nah, itu kan semua kan simpang siur itu kan akhirnya jadi santapan media sosial. Nah, kalau di media sosial kan kita tahu sendiri kan, ya ada yang benar, ya tidak kurang yang salah. Itu akan liar kemana-mana. Nah, itulah sebenarnya akibat atau konsekuensi daripada upaya mengglorifikasi pemindahan IKN ini supaya dia terpublis sedemikian rupa. Akhirnya kan bisnisnya jauh banyak. Dan kalau kita memang melihat ini memang undangan nanti mungkin akan bukan diseleksi sebenarnya undangan. Dibatasi dengan melihat kemampuan daripada infrastruktur yang sudah tersedia. IKN juga di sana bagaimana kondisinya karena baru dalam tahap pembangunan awal. Jadi ini semua pasti begitu. Semua infrastruktur, apalagi dalam ini kan bukan main-main, bukan infrastruktur sekedar gedung, tapi ini kan kota. Ini kan kota. Jadi artinya karena kota berarti kan banyak sekali gedung-gedung yang ada di sini di sana. Ya bersyukur kan listrik sama air udah selesai. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Yang sekarang yang jadi soal itu adalah ya daya tampung tempat tinggal, hotel. Ya sampai kan diwacanakan itu sebagian tamu akan menginap di tenda. Itu kan jadi lucu juga kan. Jadi berarti kan nanti kesannya orang tidak siap. Atau mungkin sekalian cari nuansa lain deh, piknik deh sekalian. Itu bisa saja seperti itu. Nah sementara yang sekarang yang sudah dari 8.000 turun 4.000 jadi 2.000 kemudian jadi 1.300 saja. Itu buku yang hotel di Balikpapan ya, bukan di IKN. Balikpapan saya sudah penuh. Jadi kalau apalagi ditambah, ini belum bicara IKN. Nah, soal tadi daya tampung 1.300 penginapan dan hotel yang itu, kita juga tidak ada informasi apakah itu khusus di IKN saja atau seluruh yang ada di kota-kota pendukung yang ada sekitarnya, Samarinda dan Balikpapan. Kan kota yang terdekat nih ya, dua kota itu. Mudah-mudahan sih tidak ada masalah. Tidak ada masalah dan itu berlangsung dengan lancar. Memang
efek daripada IKN ini secara langsung kalau saya perhatikan ya pasti akan membuat efek domino geliat ekonomi di Kalimantan itu pasti akan semakin dinamis lah, istilahnya ada peningkatan lah, mudah-mudahan kita berharap di situ. Namun di sini juga ada info lain bahwa dikabarkan nih Ibu Mega dikabarkan itu kemungkinan tidak bisa hadir. Nah ini karena beliau kan salah satu presiden juga RI, biasanya kan mantan presiden itu kalau diundang pasti datang. Kayak gitu loh. Nah, itu kan sebenarnya karena kalau Ibu Mega ya memang kita menganalisanya atau memperkirakannya jauh sebelumnya bahwa tidak akan mungkin hadir. Kan satu hal yang paling penting atas alasan itu bahwa Ibu Mega sampai sekarang dengan Jokowi kan hubungannya tidak seperti biasa. Tapi ketidakhadiran dia itu diinformasikan karena beliau juga ada acara bertepatan juga. Itu kan alasan. Ini kan alasan saja sebenarnya. Alasan aja. Pada dasarnya kalau memang ingin ya pasti diprotes ke situ. Tapi ya semua publik ya sudah pasti mengira-ngira sejauh bahwa Ibu Mega tidak akan hadir. Karena kita tahu Ibu Mega selama kepemimpinan SBY yang dua periode itu juga tidak pernah sekalipun dia hadir dalam upacara 17-an. Benar. Karena alasan ada hubungan psikologi atau hubungan pribadi atau semacamnya antara SBY dengan Megawati yang tidak pulih. Ya sama juga dengan Jokowi. Nah, ini kita lihat karakter Bu Mega itu kan orangnya keras, tegas, artinya tidak kompromi dalam hal-hal yang dia tidak sukai. Nah, ini yang menjadi alasan bagi publik mengatakan bahwa tidak mungkin Mega akan hadir. Hampir pasti dia akan hadir dengan alasan pun. Kalau misalnya tadi bahwa ada acara lain, saya kira itu kan bahasa diplomasi. Sementara ini akan menyelenggarakan juga upacara 17 Agustus di tempatnya saya lupa di mana. Di sekolahnya PDIP. Mungkin. ada sekolahnya PDIP, ada acara 17-an juga, saya kira itu jadi alasan. Ya inilah konsekuensi daripada Pilpres kemarin juga mungkin, dan setelah Pilpres dan di masa transisi ini selalu ada konsekuensi politik di situ mungkin. Tapi ya terlepas itu semua, saya kira normal saja, dan memang konsekuensi sebagai sebuah kota yang baru dibangun, apalagi Jokowi ini wirawiri ke sana, menteri wirawiri ke sana, tentu pemberitaan publik memang makin gencar. Namanya pemberitaan gencar, maka di samping yang positif tentu negatif juga pasti ada muncul. Apalagi kalau komentar-komentar itu juga daripada para pejabat itu juga memang tidak terkendali. Ya, contoh hal itu kan ini kan sekarang lagi dipromosikan seolah-olah bahwa IKN itu udaranya sejuk. Nah, ini udara sejuk ini kan jadi agak lucu juga sebenarnya kan, pernyataan sejuk, karena kan kita tahu kan ya tidak mungkin sejuk karena IKN itu kan ini lintasan Khatulistiwa. Garis tidak Khatulistiwa. Persis di atas itu kan Kalimantan itu, Banjarmasin kan sekitar itu adalah lintasan Khatulistiwa. JK sudah pernah menyatakan itu. Tidak mungkin lebih dingin dari Jakarta. Kalaupun lebih dingin, lebih disebabkan karena belum aktifnya kota itu sebagaimana mestinya. Aktif kota itu kan pengertiannya banyak penduduk, banyak kendaraan, dan lain-lain. Itu kan pasti menaikkan suhu udara. Sama dengan Jakarta. Ya kalau Jakarta misalnya sama dengan misalnya ada acara katakanlah libur panjang, ya suhunya juga turun, dipastikan. Nah, itu kan saya kira ya harusnya ya tidak usah memancing-mancing pernyataan-pernyataan yang kira-kira bisa menimbulkan kontroversi. Semua juga orang tahu bahwa itu ada lintasan Khatulistiwa. Kemudian soal itu juga ada pernyataan kedua juga yang disampaikan oleh Jokowi bahwa indeks pencemaran udara, ya ini kan maksudnya mempromosikan bahwa itu tempat bagus. Bahkan disebutkan oleh Menteri Kesehatan juga menyebutkan bahwa ini tempat bagus untuk hidup situ, bisa kesehatan meningkat, umur lebih panjang karena indeks pencemaran udaranya sangat rendah. Ya kalau mereka sebutkan cuma 6, sementara Jakarta bisa 100 sampai 160. Yang kota-kota lain yang relatif normal kita cuma 50.
Lah iya memang pasti rendah karena kan belum ada aktivitas kegiatan. Mobilisasi belum terlalu tinggi. Belum ya, tinggi ya. Dan itu maksud saya ya janganlah bikin pernyataan yang sekiranya akan mudah dibantah dengan data-data ilmiah kan. Iya. Ya karena kalau ya jangan negara kan dalam ruangan saja itu kalau meskipun AC kalau banyak orang kan panas tubuh itu kan makin berakumulasi akhirnya suhu udara itu pasti akan meningkat. Apalagi negara atau apalagi kota kalau nanti kota itu betul-betul aktif secara penuh, maka dipastikan indeks pencemarannya akan naik. Kemudian tingkat suhu udaranya juga akan naik. Ya, karena dari kendaraan, dari industri. Kalau katakanlah pabriknya belum ada, tapi industri rumah tangga atau aktivitas keluarga yang ada di situ, kompor semua segala macam. Terus misalnya pendingin udara kan ada outdoor itu kan menimbulkan panas yang belum lagi nih istilahnya trauma tahunan. Kiriman asap dari Kalimantan itu akibat apalagi kalau itu kan tapi kan itu insidentil. Iya, insidentil. Cuma ini kan memang juga perlu diwaspadai karena sebagai pusat IKN ya, ibu kota negara yang baru, pemerintah harus siap. Kan istilahnya mengurangi dampak kiriman asap itu ke luar negeri. Karena di Kalimantan loh. Memang sih ada upaya-upaya untuk menjaga indeks pencemaran dan menjaga suhu udara tidak terlalu tinggi itu di situ dengan cara misalnya program-program katakanlah mobil listrik, terus misalnya kereta yang tanpa rel itu, TPRL itu kan kalau saya tidak salah juga rendah atau bahkan bebas dari polusi. Ya, betul. Tapi kan tidak bisa dihindari bahwa kendaraan-kendaraan yang berbasis bahan bakar fosil, ya pasti masih tetap tinggi. Ya belum di rumah-rumah kan masih paling nggak masih pakai gas. Betul. Masih pakai gas, masih pakai genset, masih pakai AC itu odornya masih menimbulkan panas. Akumulasi itu kan pasti menaikkan suhu, menaikkan indeks pencemaran yang masih tinggi. Gitu kira-kira. Jadi mudah-mudahan ini bisa tetap berjalan ya. Sudah dikurang-kurangi lah ya komentar-komentar yang kira-kira ya bisa menimbulkan persepsi negatif. Baik Bang, kita tunggu saja percepatan dari pembangunan IKN ini, khususnya persiapan untuk menjelang 17 Agustus ini. Dan pemirsa, Vibes IKN sendiri yang kita dengar di mana beredar di media sosial, mungkin karena daerah-daerah penunjang spot-spot penunjang bangunan gedung itu belum pada jadi semua. Jadi memang Vibes-nya memang belum muncul di situ. Tapi kita berharap biar bagaimanapun juga tetap harus dijawab. Harus dijawab oleh para penentu kebijakan, baik itu dari yang penentu siapa yang mau approve itu desain maupun dari kalangan tim perancangnya gitu. Dan saat menjawab jangan sampai memancing reaksi akhirnya memperburuk suasana. Sekarang ini kan lagi ramai antara Nyoman Nuarta dengan kalangan pelaku arsitek, para insinyur arsitek ini saling serang lagi di publik. Yang menyebutkan soal ruko-ruko itu kan jadi perdebatannya akhirnya ini jadi perdebatan jadi bergeser ke hal lain kan. Jadi sudah bicara yang di luar substansi. Jadi baik Nyoman maupun siapapun yang ada di situ jangan terpancing untuk melakukan balasan-balasan yang sifatnya bisa menimbulkan reaksi yang negatif. Kayak gitu kan. Ya kalau misalnya diserang beramai-ramai itu kan ya ruginya bukan cuma di Nyoman, tapi ruginya di IKN secara keseluruhan. Dalam ini Jokowi kan. Ya mungkin begitu pemirsa, bahwa Vibes-nya IKN sendiri memang belum terlalu nampak, karena memang semua infrastruktur di sana itu belum rampung semua. Adapun daerah penunjang di sekitar Istana Negara pun juga pasti belum selesai semua kan gitu kan. Jadi kita berharap saja percepatan pembangunan ini akan memberikan nuansa berbeda terhadap harapan masyarakat terhadap pembangunan IKN.
dan mudah-mudahan Garuda itu bukan kelelawar. Ya, ini presesan daripada netizen ya. Ya, mudah-mudahan. Ini dianggap bercanda karena ini beberapa komentar-komentar respon dari netizen yang kadang-kadang bikin geleng-geleng kepala, tapi kita maknai itu sebagai bentuk kritikan kecintaan kita pada pada negara, khususnya apalagi menjelang HUT RI ini ya, gitu ya. Baik pemirsa, demikian diskusi kami hari ini. Besok kita berjumpa dengan topik yang lain. Saya Leo Pranatiwardiana dan Bang Andi Ilham mohon pamit dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Udah apa-apa.